Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidah min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadbar bidati din taribat yadaka. Maknane wallahu alam wa rasuluhu fi haqiqatil murad. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan keluarga atau menjalin hubungan keluarga atau disebut juga dengan pernikahan atau bab tentang nikah. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, bahwasanya nikah dalam Islam adalah diharuskan, dan hukum nikah itu yang pertama, awalnya adalah hukum pertamanya adalah mubah atau boleh. Ya. Kemudian ada yang nikah itu wajib. Kemudian ada sunnah. Ada haram. Nah, bagi yang sudah mampu, yang sudah siap segala sesuatunya, maka itu segeralah bernikah. Segeralah melangsungkan pernikahan dan mencari jodoh yang sesuai, bukan menurut keinginan kita, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu sunnah. An-nikahu sunnati. Faman raghiba faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Jadi kalau misalkan kita tidak menikah, maka tidak akan diaku umat Nabi Muhammad SAW. Artinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki, itu namanya homo, atau antara perempuan dengan perempuan, itu adalah lesbi. Ketika sudah mampu, maka segeralah menikah.
Ketika punya keinginan kita untuk menikah tapi belum mampu, maka berpuasalah. Jadi kalau sudah mampu, ya siap segala sesuatunya, lahir batinnya, kemudian cari 3 perkara sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Ketika menikah itu, yang pertama diantaranya adalah pilih jamal, jamilah, atau salah satunya adalah ganteng kalau laki-laki, kalau perempuan cantik. Yang kedua asabiha, keturunannya. Pilih di antara satu jamaliha, yang kedua turunannya hasabiha, yang ketiga adalah orang itu tentang bagaimana agamanya. Apakah dandindun, apakah datditdut, dan bisa dandan. Kalau laki-laki berbusana muslim, tidak menyerupai perempuan, tidak dianting, tidak ditato. Kalau perempuan berbusana muslim juga menggunakan hijab tertutup sebagaimana syariah menganjurkan perempuan harus tertutup. Nah, pilih di antara 3, apakah harus kegantengannya atau kecantikannya, apakah turunannya seperti apa. Yang ketiga adalah agamanya. Pilih yang ketiga, fadfar bidati din taribat yadaka. Tapi pada umumnya orang yang hendak melamar, nah, laki-laki melamar seorang perempuan, orang tuanya itu yang pertama paling utama ditanyakan adalah ujang damel naon. Itu. Tapi segi agamanya tidak pernah diperhatikan. Ya, memang itu penting. Ya, gantengnya penting. Turunannya, apakah turunan ningrat, orang kaya atau turunan yang memang orang yang berada. Tapi yang terpenting menurut kata Rasul adalah agamanya. Agamanya dulu diutamakan. Tapi tiga-tiganya kalau ada bagus, hebat. Ya, tapi anjuran Rasul kalau di antara 3 itu adalah yang paling utama agamanya, sedangkan misalkan keturunannya biasa-biasa, kemudian rupanya ataupun wajahnya biasa-biasa, pilih agamanya. Apakah dia rajin sholat, apakah dia soleh. Nah itu, di antara 3 itu, ya mudah-mudahan semuanya dapat. Ya, tapi paling utama adalah agamanya. Laki-laki bisa memimpin seorang istri. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan-perempuan. Bukan berarti harus perempuannya banyak. Memang bisa, ya. Nikah itu dianjurkan, bukan dianjurkan ya, bisa 4. Tapi kalau tidak bisa adil, tidak bisa merukunkan antara, kalau kita punya istri lebih daripada 1, fawahidatan, cukup 1 saja. Yang terpenting istri kita soleh, kitanya soleh, jangan toleh. Ya, harus tahu bagaimana cara untuk ada hak kewajiban. Ada hak istri, kewajiban suami. Atau hak suami, kewajiban istri. Itu harus paham, harus tahu. Apalagi bagi seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin harus bisa membawa istrinya baiti jannati, menjadikan rumahnya adalah surga. Ya, jauhkan dari api neraka. Jaga keluargamu dari api neraka. Artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Kalau misalkan ada cekcokan, pertengkaran sedikit, itu ya memang seperti biasa. Kalau yang berkeluarga pasti ada.
Yang terpenting kalau sudah mengetahui bagaimana hak dan kewajiban istri dan suami, maka insya Allah rumah tangga akan runtut raut, akan jalan uh, sebagaimana dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat Majlis Mabas Channel, mudah-mudahan bagi yang sudah menikah, jadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Apalagi pada bulan Hafid ini, Hafid Haji itu adalah banyak momen orang melangsungkan atau mengadakan pernikahan. Yang terpenting bukan resepsi. Resepsi itu adalah lebih ke arah kebanyakannya ada riya ya, ada nilai riya di situ. Kadangkala kita menikah itu adalah sakral dan kemudian sangat dibenci oleh iblis, dan waktu akad itu adalah hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka resepsi itu adalah jangan sampai menjadikan mubadir atau menjadikan madharat. Artinya, ketika sedang melangsungkan pernikahan, mengadakan resepsi, setelah akad kemudian kita lupa ada kewajiban yang lain, misalkan karena kita sudah didangdani oleh tukang hias, karena sudah tebal, make up, lalu datang sholat, lalu kita tidak sholat. Di sana tidak ada unsur harus qada atau jama, karena adalah yang namanya resepsi itu tidak wajib dan tidak sunnah. Kalau kita niat sedekah, oke. Akan tetapi kalau kita sudah melaksanakan resepsi setelah pasca pernikahan, pasca akad, kemudian ada kewajiban lain kita melaksanakan sholat duhur, asar, kadang itu sering dilupakan oleh orang yang sedang hajat. Baik pengantinnya atau orang tuanya, wali atau keluarga-keluarga yang sedang melaksanakan hajatan atau yang disebut dengan resepsi. Itu ya perlu diingat. Jadi ketika sahabat Majelis Mabah Channel melangsungkan pernikahan, akad pernikahan, itu sunnah hukumnya dan sodakohnya masuk, tapi jangan sampai timbul ya, dan jangan sampai menjadi maudorat adanya resepsi kemudian melupa melaksanakan sholat yang 5 waktu, kecuali perempuan yang sedang haid. Itu ya anjuran Rasul adalah pilih di antara tiga, apakah rupawannya, cantik gantengnya, atau apakah keturunannya, atau agamanya. Di antara tiga, pilihlah agamanya. Mudah-mudahan ada di antara tiga tersebut untuk sahabat semua. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan cari jodoh yang laki-laki yang soleh, perempuan yang soleha, yang bisa membawa keluarganya ke jannah dan bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat sedikit yang saya sampaikan, dan jangan lupa terima kasih sudah hadir di Majelis Mahabbah Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Majelis Mahabbah Channel. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.